Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit Channel. Jumpa lagi dengan saya narator Cicit Cuit Channel. Apa kabarnya Sobat Cicit Cuit? Semoga hari ini Anda semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Cicit Cuit, kali ini kita akan membahas tentang kezaliman yang besar, dengan subjudul tawasul kepada ahli kubur adalah kesyirikan. Namun sebelum melanjutkan, seperti biasa, jangan lupa beri support kami dengan cara menekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol share, agar channel kami makin berkembang. Baiklah Sobat Cicit Cuit Channel, mari kita mulai pembahasannya. Hukum tawasul kepada ahli kubur. Dengan harapan mendapat keberkahan, terkadang satu rombongan kaum muslimin beramai-ramai melakukan kegiatan bersama di sebuah pekuburan. Istilah yang kadang dipakai adalah tawasulan, dan ada yang berkeyakinan bahwa orang solih atau wali yang telah meninggal bisa jadi perantara paling baik agar doa cepat terkabul atau agar usaha atau kehidupan kian berkah. Inti tawasul yang populer di tengah masyarakat adalah ada dua kategori, diantaranya adalah 1. Tawasul di depan kuburan si mayit. 2. Tawasul dengan menyebut nama si ahli kubur di luar kuburan si ahli mayit. Nama-nama ahli kubur yang sering dijadikan media untuk bertawasul, diantaranya sebagai berikut. 1. Syekh Abdul Qadir Jailani. 2. Wali Songo. 3. Gurunya masing-masing. Ahlu Bita berpandangan bahwa, doa itu harus memakai perantara orang soleh, baik dia masih hidup ataupun saat dia sudah meninggal, dan ini sangat bertentangan dengan firman Allah, yang memerintahkan berdoa langsung kepadanya. Yang paling fatal dalam praktek tawasul ahlu bid'ah adalah menjadikan ahli kubur sebagai tumpuan sebab terkabulnya hajat atau keinginan, tanpa terasa bahwa mereka sesungguhnya telah melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan adalah suatu perkara kezaliman yang paling besar. Allah dan Rasul-Nya telah menyampaikan tentang urusan orang yang telah meninggal. Seharusnya kaum ahli bid'ah memahami tiga hal berikut ini. Setiap ahli kubur hanya diberi tiga hal oleh Allah yang berkaitan dengan urusan dunia yang mereka tinggalkan semasa hidupnya. 1. Ilmu yang bermanfaat yang ia ajarkan kepada orang lain. 2. Doa dari anak yang soleh yang ia pelihara semasa hidupnya. 3. Harta halal yang ia sodakohkan di jalan Allah semasa hidupnya. Dengan demikian, setiap ahli kubur tidak akan bisa membantu orang yang masih hidup. Apalagi disuruh menyampaikan doa-doa kiriman dari orang yang masih hidup di dunia. Bahkan kita sesungguhnya tidak ada yang tahu kondisi para ahli kubur saat dimintai menyampaikan doa-doanya. Apakah dia sedang bahagia di alam kuburnya ataukah dia sedang mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum ahlu bid'ah berpendapat bahwa dasar hukum tawasul ada pada Surat Al-Maidah ayat 35, yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, wasilah, dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan. Mereka mencomot ayat Al-Quran dan menafsirkannya sendiri, dan mereka menganggap ayat ini bisa diaplikasikan dalam bentuk apapun, tanpa melihat sunnah Nabi yang dianjurkan, dan tanpa mencontoh sunnah para sahabat Nabi yang mereka kerjakan. Lebih keliru lagi, mereka mengatakan bahwa sanad ilmu tersebut tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi dan sahabatnya tidak pernah mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan. Dan hal yang demikian itu sesungguhnya adalah kesesatan yang nyata. Apa itu kezaliman yang besar? Dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, artinya, ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik. Quran Surat Al-An'am ayat 83. Para sahabat bertanya, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Maka Allah menurunkan ayat, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman, ayat 13. Lafaz hadis yang menafsirkan surah Al-An'am adalah lafaz Bisir, Ibnu Khalid Al-Ashkari. Sedangkan lafaz Abu Walid dipaparkan oleh Imam Bukhari dalam kisah Luqman dengan lafaz, siapakah di antara kita yang tidak menodai imannya dengan kezaliman? Abu Nuaim dalam riwayat dari jalur Sulaiman bin Harb dari Syubah menambahkan kalimat, Fatabat anfusana, maka kami menjadi tenang.
Setelah firman Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Riwayat syubhah ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut menjadi sebab turunnya ayat lain dalam surah Luqman. Akan tetapi hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur lain, yaitu dari Al-Amasi, Sulaiman, yang disebutkan pada hadis bab ini. Adapun lafaz riwayat Jarir dan Syubhah adalah maka mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak menodai imannya dengan kezaliman? Beliau berkata, bukan begitu, tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman? Dalam riwayat Waqi, dari Syubhah, beliau pun berkata, tidak seperti yang kalian kira. Dalam hadis Isa bin Yunus, maksudnya adalah syirik. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman? Semua ini menjelaskan bahwa ayat yang ada dalam surah Luqman telah diketahui oleh mereka, maka Rasulullah pun memperingatkan mereka dengan ayat tersebut. Atau ada kemungkinan bahwa ayat itu diturunkan pada saat itu, kemudian Rasulullah menyampaikan dan memperingatkan mereka dengan ayat tersebut. Dari sini, maka kedua riwayat di atas dapat disatukan. Al-Khattabi berkata, syirik menurut para sahabat lebih besar daripada kezaliman. Maka mereka menafsirkan kata zulmun dengan selain syirik perbuatan maksiat lainnya, dan mereka menanyakan tentang hal tersebut sehingga turunlah ayat ini. Menurut hemat saya, Ibnu Hajar, mereka menafsirkan kata zulmun secara umum yaitu mencakup syirik dan perbuatan maksiat lainnya. Hal itu juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Imam Bukhari. Alasan mereka menafsirkannya secara umum adalah karena kata tersebut dalam bentuk nakirah, indefinite, dan dalam konteks kalimat negatif. Keterangan hadis, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukan. Muhammad bin Ismail at-Taimi dalam penjelasannya berkata, mencampur adukan antara syirik dan iman tidak mungkin dapat dilaksanakan. Maka maksud dari ayat tersebut adalah, mereka tidak memiliki dua sifat secara bersamaan, yaitu kekafiran setelah keimanan atau keimanan itu sendiri. Mungkin pula mereka tidak menggabungkan antara keduanya, baik secara zahir maupun batin atau dengan kata lain tidak munafik. Inilah arti ayat yang paling tepat. Oleh karena itu Imam Bukhari menyambungnya dengan bab tanda-tanda orang munafik. Hal ini menunjukkan kepandaiannya dalam merangkai kitab. Kemudian dalam sanad ini terdapat 3 golongan dari tabi'in di mana salah seorang dari mereka meriwayatkan dari yang lain, yaitu Al-Amasi dari syaikhnya, Ibrahim bin Yazid An-Nahai dari pamannya Alqamah bin Qais An-Nahai. Ketiga orang tersebut merupakan ahli fikih dari Kufah. Adapun yang dimaksud dengan Abdullah ibnu Mas'ud, dan sanad ini merupakan sanad yang paling sahih. Ada pelajaran penting yang dapat diambil dari hadis ini, antara lain. 1. Menafsirkan nas secara umum, selama tidak ada nas yang mengkhususkannya. 2. Bentuk nakirah, indefinitif, dalam konteks kalimat menunjukkan arti umum. 3. Kata yang mempunyai arti lebih khusus, khas mengganti posisi kata yang mempunyai arti umum. 4. Sebuah lafaz dapat diartikan berbeda dengan arti zahirnya dengan maksud untuk menghindari adanya pertentangan arti. 5. Perbuatan zalim bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. 6. Perbuatan maksiat tidak dikategorikan sebagai perbuatan syirik. 7. Orang yang tidak berbuat syirik maka ia akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Apabila ada orang yang mengatakan, orang yang berbuat maksiat akan diazab, lalu rasa aman dan petunjuk seperti apakah yang akan didapatnya? Jawabannya adalah, bahwa yang dimaksud rasa aman di sini adalah tidak kekal di dalam neraka dan akan diberi petunjuk menuju surga. Di beberapa daerah di negeri kita, beberapa masjid nampak bersandingan dengan kuburan. Ada yang kuburnya berada di arah kiblat, di belakang, di samping, atau bahkan berada di dalam masjid. Hal tersebut bisa jadi untuk diagungkan, bisa jadi pula sebagai wasiat dari pemilik tanah yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, atau punya tujuan agar si mayit dalam kubur terus didoakan oleh orang-orang yang berkunjung di masjid tersebut. Padahal adanya kuburan di masjid semacam ini adalah wasilah untuk mengagungkan kubur, akan mengarah pada menggantungkan hati pada mayit, dan jalan menuju kesyirikan. Ummu Salamah pernah menceritakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai gereja yang ia lihat di negeri Habasyah yang disebut Maria.
Ia menceritakan pada beliau apa yang ia lihat yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah kaum yang jika hamba atau orang saleh mati di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya. Lantas mereka membuat gambar-gambar orang saleh tersebut. Mereka inilah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 434. Kami pernah mengajukan pertanyaan pada guru kami, Syekh Soleh Al-Fauzan Hafizahullah mengenai kasus suatu masjid, yaitu masjid tersebut terdapat satu kuburan di arah kiblat namun di balik tembok, di mana kuburan tersebut masih masuk halaman masjid. Bagaimana hukum salat di masjid semacam itu? Jawaban beliau Hafizahullah, jika kuburan tersebut masih bersambung, mutasil, dengan masjid, masih masuk halaman masjid, maka tidak boleh salat di masjid tersebut. Namun jika kuburan tersebut terpisah, munfasil, yaitu dipisah dengan jalan misalnya, dan tidak menunjukkan bersambung dengan masjid, artinya bukan satu halaman dengan masjid, maka boleh salat di masjid semacam itu. Durus Syekh Soleh Al-Fauzan, Al-Muntaqo. Dari Jundab, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur Nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi masjid. Sungguh aku benar-benar melarang dari yang demikian. Hadis riwayat Muslim nomor 532. Dari Abu Said Al-Hudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, seluruh bumi adalah masjid, boleh digunakan untuk salat, kecuali kuburan dan tempat pemandian. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 317, Ibnu Majah nomor 745, Ad-Darimi nomor 1390, dan Ahmad nomor 3 halaman 83. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, seluruh bumi dijadikan sebagai tempat salat dan untuk bersuci. Siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka salatlah di tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 438 dan Muslim nomor 521. Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi yang bermazhab Hanafi berpandangan, sembahyang di masjid yang di dalamnya terdapat makam para wali yang saleh adalah ibadah salat yang sah sejauh syarat dan rukun yang ditetapkan menurut syarat terpenuhi. Karena, sembahyang itu ditujukan kepada Allah, bukan kepada ahli kubur sehingga sampai kapanpun tidak mungkin berpendapat batal atau haramnya sembahyang di masjid yang ada makamnya. Kalau ada pendapat yang membatalkan dan mengharamkan sembahyang itu, niscaya batal dan haram pula sembahyang umat Islam di Masjid Nabawi di mana di dalamnya terdapat makam Rasulullah SAW dan dua sahabatnya yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lihat M. Ibrahim Al-Hafnawi, Fatwa Syariah Muasyirah, Kairo, Darul Hadits, cetakan ketiga, tahun 2012 Masehi. Namun meski demikian, hukum berziarah kubur adalah boleh, meskipun seringkali disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, yang mencari hal lain, selain mendoakan ahli kubur. Namun ziarah kubur tetap dibolehkan dalam Islam. Berikut ini adalah dalil yang membolehkan untuk berziarah ke kuburan. Hukum ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan salah satu perbuatan yang mengalami perubahan, nasik mansuk. Pada zaman awal-awal Islam, Rasulullah melarang melakukan praktik ini, tapi kemudian larangan tersebut mansuk diubah menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi, sekarang, berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat. Dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah. Hadis riwayat Al-Hakim. Namun meski ziarah kubur dibolehkan oleh Rasulullah, akan tetapi tetap tidak boleh menyalahi aturan, seperti 1. Meminta keberkahan dari ahli kubur. 2. Meminta dimudahkan jodoh kepada ahli kubur. 3. Meminta naik jabatan kepada ahli kubur. 4. Meminta ilmu sihir kepada ahli kubur.
dan lain sebagainya. Karena semua itu adalah perbuatan syirik dan bid'ah, yang dilarang keras oleh ajaran Islam. Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel. Pembahasan tentang kezaliman yang besar, seputar amalan-amalan syirik. Semoga pembahasan tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan video-video di channel kami. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Kami mohon pamit. Semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.